Good morning semuanya. Selamat kembali ke gereja kita SIB Live. Ya, terima kasih kerana anda tetap setia datang beribadah bersama-sama dengan kami di dalam kebaktian ibadah yang pertama dalam tahun ini. Alright. Macam mana kamu punya tahun 2026? Ada azam baru kah? Oh wait, ajam baru kah begitu? Like New Year's resolution. Again, kalau ada azam yang tahun lepas yang belum tercapai, jangan give up. Tahun ini kasih renew lagi, begitu. Kasih renew, ya. Bukannya renew girlfriend lah, boyfriend. No. Just keep, okay? Karena in relationship keep, begitu, But bila bicara mengenai tahun baru, it's a lot of things yang kita excited. Saya tidak tahu bagaimana dengan kamu. We are excited dan juga nervous sebagai ibu bapa. Excited and nervous, ya. Excited kerana anak kami besar, ya. Of course, puji Tuhan. Dan anak perempuan kami masuk pergi sekolah rendah sudah darjah 1. Yang lastnya lah, sekolah Cina lagi begitu. So that's why pray for us begitu. Kalau tiba-tiba keluar saya punya bahasa Cina, saya tengah practice. Anyway, when it comes to New Year, selalu berbicara mengenai azam baru, ada visi baru. Mungkin ada di antara anda yang sudah macam malas lah mau buat menetapkan apa-apa visi ke goal. Ada kan juga seperti itu, ya. Saya masih ingat many years ago, waktu saya masih students, kata macam mana saya celebrate New Year kah? Saya tidur. That time I was like, sewa bilikan. So pukul 10 malam saya tidak pergi ke gereja, dan saya tidak pergi mana-mana pun, saya tidur. Dan saya terbangun, bukan kerana itu, bunga api kerana message banyak, masuk. And then I check like, alright, okay, New Year, Happy New Year. Those days, there's no WhatsApp, just SMS, so not much lah. Tiada emoji, tiada memes, tiada video apa-apa semua begitu, just text. So, kamu tidur balik. That's how I celebrate New Year. Kerana I find that tahun baru adalah hal-hal yang sama saja. But as I grow older, menjadi seorang bapa, menjadi seorang pastor, memulakan tahun yang baru itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Ya. Mungkin ada di antara anda, hari ini 4 hari bulan, betul tidak? Kita masuk hari keempat dalam tahun 2026. Mungkin anda belum lagi menetapkan visi, tidak tahu, apa saya mau buat tahun ini? It's okay, don't be nervous. Dan firman Tuhan pada hari ini adalah untuk kita semua. Yang sudah prepare, yang sedang prepare, yang nervous untuk tahun 2026. Firman Tuhan pada hari ini adalah untuk kita semua. Now, how many of you di tempat ini, kamu ada collection, Lego collection. Kamu tahu Lego kah? Okay. Siapa ada di sini yang kamu suka dengan Lego collection? Angkat tangan. Ada Lego? Suka? Tidak? Orang nerd sejak gitu kah? Gitu. Bukanlah. Pencinta Lego pun disayang Tuhan juga, masuk surga juga begitu, Ya, walaupun mereka ada kategori khusus di surga. Mungkin di sudut-sudut kan di belakang sana begitu, But anyway. Now, saya ada Lego dulu lah waktu students, zaman-zaman itu, and anak-anak saya pun juga suka juga, tapi bukan sampai ke tahap yang mereka demand, mereka suka, like puji Tuhan lah, mahal bah kalau yang Lego yang original, So anyway, bayangkan ini, Anda diberikan satu kotak Lego, yang baru, dan the piecesnya lebih kurang 850 pieces, dan dari gambaran luar Anda melihat like, wah, nice nih, cantik gini, hoi. Kalau simpan di dalam rumah, terus post dari social media, cantik, this is it lah, nice. You see, daripada kotak saja, Anda sudah tahu apakah isi kandungan dari luar kotak, dari gambaran itu Anda sudah boleh tahu apa isi kandungan kotak tersebut. Betul atau tidak? Best atau tidak, Anda boleh lihat daripada packaging dia, betul? So, bagi orang yang mencipta ataupun yang mereka design Lego tersebut, dia sudah tahu apakah hasil akhir the product Lego tersebut bila dia sudah siap dibina. Okay? So for the designer sudah melihat, wow, ini cantik. Bagi kita, when we receive that gift, kotak tersebut, kita hanya tengok gambar saja. Belum lagi siap kan? Ya, betul? We got excited, dapat hadiah, wow, Lego, so nice gitu. Now, the thing is, the moment kita buka kotak tersebut, kita nampak banyak parts-parts kecil, bagian-bagian kecil. Like, banyaknya nih. Dan time ini membezakan orang yang nerd dengan orang yang hanya hype-hype saja.
Okay, of course, saya pernah masuk dalam kategori itu. Again, nerd, jangan ngomong, nerd ni. No. It's good because kalau kamu suka dengan Lego, I salute you because you are a patient, orang yang sabar dan juga orang yang teliti. Ya, berbahagialah orang yang memiliki hati kamu, yang kamu jaga hatinya. Okay, anyway. Kalau Lego pun boleh dijaga, apalagi hati. Gitu. Nah, anyway, jangan percaya apa saya. Okay, anyway. So, ada orang, the moment mereka kasih keluar itu parts Lego tu, ya daripada kotak, begini kah? Ya. Tapi kita tahu bahwa kalau kita susun dia ikut itu manual instruction, dia akan seperti gambar. Ya. Nah, ada orang give up, like, tunggulah biasa ada masa. Tapi ada orang excited. Wah. Yang merah kasih separate lagi, yang merah sini, yang biru di sini. Oh, Tuhan ampuni dia, Tuhan ke sini. Kau separate lagi. Boleh start buat begitu. Ada orang yang dapat meneruskan, ada orang yang give up di tengah jalan gitu. Ya. Bahkan ada pula orang yang halfway buat, susah pakai dia punya manual. Tak apa-apa saya bikin sendiri. Dia buat sendiri punya. Improvise. Mau ada kandang di sini lah, tambah-tambah begitu. Lepas tu, ini nak perlu lah ni. Begitu. Part-parts yang susah. Yang macam, apa benda ni? Tak apa-apa dia buat. Akhirnya siap. Kadang-kadang, objek yang siap itu lebih kurang saja rupa dia macam yang original. Tapi bukan original. Dan selalunya orang yang improvise, orang yang guna cara sendiri untuk buat itu, ada dua kemungkinan. Ada barang lebih. Ini tuh apa nih ya? Atau kedua, kuranglah bahagian ni. Saya mau tambah dia punya tingkap dia. Kurang. Itu saja. Tapi kalau anda ikut original plan, tiada kurang, tiada lebih. Semua bahagian tepat-tepat ada dalam kotak tersebut. Nah, kehidupan kita bila memulakan tahun yang baru, sepertinya kita mendapat kotak Lego yang baru. Semua kita dapat kotak Lego yang baru. Tuhan sudah menciptakan tahun 2026, menyediakan 2026 untuk setiap kita. Setiap bahagian hidupan kita yang akan berlaku dari bulan Januari sampai 31 Desember tahun ini. Tuhan sudah sediakan parts-parts dia. Betul. Ya. Dan persoalan dia, berapa ramai di antara kita yang akan setia mengerjakan, membangun apa yang Tuhan sudah letakkan dalam diri kita. Sama seperti original plan dia di akhir tahun ini. Right? Nobody knows. Ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini adalah mempersiapkan kita untuk hal tersebut. Ya. So, mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Amsal pasal 16. Okay? Ayat yang biasa kita dengar. Amsal pasal yang ke-16 ayat 1 hingga 4. 16 ayat 1 hingga 4. Okay? Yang sudah mendapatkannya katakan amin. Belum lagi. Yang sudah mendapatkannya katakan haleluya. Oh, kamu ini zaman apa nih? Zaman kami dulu waktu kami membesar. Suka tuh apalagi kalau pendeta. Saudara-saudara semua bapak ibu yang mendapatkannya katakan haleluya. Terus okay, amen. Ayat yang pertama. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, so Amsal pasal 16 ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kita manusia boleh merancang banyak hal. Ya, macam dalam filem sinetron ataupun apa itu kalau Malaysia punya version apa nama dia? I don't know, drama lah begitu. Selepas ada nama dia gitu. Okay. Manusia merancang tapi Tuhan yang menentukan. Itu alasan paling banyak kenapa pakai itu kan. Untuk mengkasih break up orang. Apa boleh buat manusia merancang atau menentukan. Kita putus sini sejalan. Wah. But exactly dalam Amsal 16 ini menunjukkan bahwa yes kita boleh pray. Mau merancang, mau buat sesuatu, apa-apa kamu buat terserah. Tapi pada akhirnya Tuhan yang menentukan, yang menetapkannya. Nah ini kita boleh lihat apabila Allah memerintahkan Musa untuk membangun itu kemah pertemuan, the tabernacles, tabernacle. Kemah pertemuan tersebut. Dan ingat, mereka baru keluar daripada Mesir dan
Tidak pun Musa buat proposal, Tuhan macam boring-boring sama kami di padang pasir ni. Bolehkah kami? No, Tuhan tidak. Bukan Musa yang buat proposal. Tuhan yang memerintahkan Musa, saya mau kau buat ini. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Musa buat exactly seperti yang Tuhan perintahkan. Saiz, ukuran kemah pertemuan tersebut, jenis kain, jenis kayu, apakah material-material yang digunakan, Musa melakukannya sesuai seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ya. Nah, persamaan antara kotak Lego yang kita semua dapat dalam tahun 2026 ini, oke, dan juga Musa adalah Tuhan sudah tahu apakah gambaran akhir, what is the final product, what is our life look like dalam tahun 2006. Tuhan sudah tahu. Sekarang ini Tuhan perintahkan kita bangun hidup kita persis, seperti blueprint ataupun cetak biru. Wah, pernah dengar istilah itu? Cetak birunya Tuhan, ya, cetak birunya Tuhan. Jadi hari ini message saya hidup berdasarkan cetak biru Tuhan. Life according to God's blueprint, cetak biru. Ya. Memang ada kan? Saya atau Google tahu dalam DBP kata ada. Maybe itu yang fake punya. I don't know lah. Serious, forgive me ya. Ya, please don't get triggered kalau bahasa Malaysia saya tidak sempurna begitu. Sebab hanya Tuhan yang sempurna. Haleluya. Alright, ya. Daripada firman Tuhan pada hari ini kita akan lihat bagaimana apabila kita hidup berdasarkan cetak biru Tuhan, kita akan sadar bahwa hidup itu biar Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita tahu bahwa dalam apapun yang kita lakukan, perancangan kita itu kita hidup dengan tujuan. Kita membangun sesuatu dengan tujuan, bukan random. Ya, tapi dengan tujuan. Dan kita akan melihat bagaimana bila kita membangun hidupan kita sesuai dengan cetak biru Tuhan, kita membangunnya dengan penundukan, tunduk, submit kepada Tuhan. Amen. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur di hari yang keempat dalam tahun yang baru ini Tuhan Yesus, kami dapat sama-sama berkumpul mendengar firman-Mu. Saya berdoa Tuhan, biar firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, bukannya kata-kata motivasi semata-mata, tapi kebenaran firman-Mu yang mengubah cara fikir kami Tuhan. Dan cara kami hidup dalam tahun 2026. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk semua ini. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan amin. Ya. So, Amsal pasal 16 ini bukannya bertujuan untuk menghadkan kita, limit us. Macam, kamu plan terbatas gitu. Bukan. Amsal 16 berbicara bahwa Tuhan tahu apakah hidupan kita, apakah masa depan kita, apakah final product kehidupan kita. Tuhan tahu, Amsal 16 ini berbicara bahwa Tuhan tahu bagaimana kamu mengakhiri, bagaimana Dia mau kamu mengakhiri tahun 2026. Namun kita lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga, tahun lepas kita ada siri khotbah kitab Kejadian ini. Kejadian pasal yang ketiga, pertama kali manusia berusaha untuk mengubah cetak biru Tuhan. Manusia berusaha untuk tidak mau ikut apakah manual instruction Tuhan. Bilang, alah. Mereka jatuh dalam dosa. No, here's the thing. Pada waktu itu, perintah Tuhan, hukum, peringatan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, simple. Satu saja. Jangan makan itu pokok larangan. Satu saja. Itu pun mereka tidak dapat ikut. Itu pun bilang, You see, bila manusia cuba mengendalikan hidup mereka sendiri, bila manusia cuba untuk kontrol hidup mereka sendiri, merancang sesuatu ikut kehendak mereka sendiri, waktu itulah manusia jatuh. Dan meskipun ini terjadi pada dalam Kejadian pasal yang ketiga, perkara tersebut relevan dengan kehidupan kita pada hari ini. Berapa ramai di antara kita sudah terpengaruh dengan pemikiran dunia, budaya dunia mengatakan bahwa, hey, kalau kamu boleh fikirkan, lagu itu kan, jika kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh melakukan, pasti pula ya. Right? Be very careful. Memang sounds like very good, motivational. Ya. Kenapa manusia pertama, manusia awal jatuh? Bukan karena mereka rencangan Tuhan itu tidak jelas. Bukan karena instruksi daripada Tuhan itu macam tidak jelas. Macam sama-sama. Ini bolehkah ini tidak? Boleh. Tuhan apa benih Tuhan? No. Manusia yang sendiri memilih untuk kontrol. Dan bukannya percaya kepada rencana Tuhan. Ya.
Nah, ini contoh yang pertama dalam Alkitab, bagaimana manusia coba untuk mengubah rencana Tuhan, menggunakan cara mereka sendiri. Dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat 12 mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Ayat ini sangat penting karena ini berbicara kepada kita, membicarakan hal yang penting kepada kita. Ada perkara-perkara yang sebenarnya kelihatan jahat ataupun dosa. Contohnya mau apply kerja. There's nothing wrong with applying job, betul atau tidak? Mau apply kerja baru, mau tinggal di sini, mau ada relationship, itu generally tidak ada hal-hal yang buruk mengenai hal tersebut. Dan ini yang bahaya dia. Firman Tuhan katakan ada jalan yang disangka orang lurus, okay? Sometimes tanpa kita sadar, pekerjaan yang kita berusaha untuk mau ambil itu sebenarnya itu yang membawa kita kepada jalan menuju kehancuran. Kelihatan baik, honest living. Sometimes that relationship yang kita rush mau masuk dalam relationship tersebut, kelihatan baik. Sama-sama kenal Tuhan, begitu, sama-sama kenal Tuhan. But dari segi kerohanian, kematangan kerohanian, compatibility dalam karakter, tidak dipersiapkan, akhirnya sesuatu yang disangka baik itu membawa kepada kehancuran. So, ini yang bahaya dalam tahun 2026 ini. Jika kita hanya merancang hidup kita berdasarkan apa yang kita pikirkan baik. Ya. Hanya karena sesuatu itu terasa betul atau benar, ya, terasa feel good, feel right, tidak semestinya ia selari dengan perancangan Tuhan. Ya. Mungkin tahun lepas, banyak antara kita yang memiliki mimpi yang gagal, cita-cita tidak tercapai, hidup kita yang hampir-hampir, pastor, nyawa-nyawa ikan sudah, puji Tuhan lah saya masih hidup ni pastor. I don't know whatever you have gone through tahun 2025, let me tell you tahun 2026, kita ada kesempatan untuk mengubahnya. The fact that you are still alive, Anda berada di sini pada hari ini menunjukkan bahwa Tuhan berikan kepada kamu kesempatan. Amin? Amen? Ya, karena tidak sesuatu itu yang selalu kita rasa betul itu, tidak semestinya itu sama dengan isi hati Tuhan. Ya, nah ada di antara kita bilang, oh yes, saya mendapat kehidupan, this blueprint, macam kita mendapat Lego daripada Tuhan. Wah, masing-masing kita ada. Imagine semua kita ada. Now got another problem pula, inilah ini manusia. Kita mendapat ini, kita lihat kawan kita punya kehidupan. Wih, bagusnya study dia. Wih, bagusnya. Wih, dia ada boyfriend sudah, saya ini single. Padahal ada kotak itu di tangan kita belum lagi buka. Packaging, wah cantik. Tapi kita tengok yang kawan kita punya kehidupan. Wih, bagusnya dia. Tuh lagi satu lagi. Wih, wah. Aduh, kenapa? Di tangan kita sendiri ada, belum buka, tapi sudah jealous. Makanya ramai orang, kenapa hidup dia itu kan dipengaruhi dengan apa kata orang? Sebab dia tidak tahu apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan dia. Apa yang sudah ada di dalam kotak Lego dia. Are you guys following me? Right? Bayangkan, tengok yang perempuan ini. Saya tidak tahu dari mana. Entah dari mana dia begitu. AI yang bagi saya. So, dia sedang membangun sesuatu. Tapi dia jealous dengan kawan sebelah dia. Dia bilang, kenapa kau ada itu? Kenapa kau tidak buka? Ini ada apa dengan saya begitu, ya? Dia rasa intimidated pula. Kawan yang sebelah pula tengok, base-nya dia. You know kan, life is like that. Kalau kamu berhati-hati dalam tahun 2026 ni, Anda akan compare membandingkan kehidupan Anda dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Padahal di tangan Anda, Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lengkap, perfect. Here's the thing, kita malas mau buka apa yang di dalam. Kita rasa apa yang ada pada orang itu lebih bagus. Kan? Ya. Ya. Don't be tempted. Don't be tempted. Ya. Nah, pertanyaan yang saya mau kita terus-menerus pikirkan sepanjang khotbah saya ini adalah adakah kita membangun kehidupan kita sesuai dengan cetak biru Tuhan? Ya. Karena yang pertama, jika kita membangun kehidupan kita sesuai dengan cetak biru Tuhan, God's blueprint, hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang dijalani dengan penyerahan diri, submission to God.
Orang yang membangun hidupnya berdasarkan cetak biru Tuhan adalah orang yang membangun hidup yang penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Seperti Anda lihat tadi, you see, Lego dan juga kemah pertemuan yang Allah bagi tahu kepada Musa itu, ya, ada persamaan. Tuhan yang desain, Tuhan yang bagi apa final product dia. Dan kita hanya harus memilih, mau taat kepada Tuhan, mau ikut cara Tuhan, ataupun ikut cara kita. Be very careful kalau Anda katakan go with the flow. Berhati-hati. I will use this term very loose. Karena kalau di sungai, kalau binatang-binatang yang hanyut ikut flow, itu adalah binatang yang mati. Unless memang itu tujuannya kamu pisah lah. Kalau kamu orang yang biasa mandi di sungai, arus deras, kamu pisah kamu flow saja, betul tidak? Jangan lawan. Kalau mau, unless you have a purpose to cross, you have to lawan lah. Tapi benda-benda mati, tidak akan lawan flow tersebut. Dia akan mengalir mana-mana saja. Alright? So be very careful when you say, ikut flow saja. Berhati-hati. Jangan-jangan mati itu di dalam. Ya. Bila kita membangun hidup berdasarkan cetak biru Tuhan, kita harus bangunnya dengan sikap bahwa, wow Tuhan aku berserah sepenuhnya kepada Engkau. Semua yang saya mau buat dalam tahun 2026 ini, saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan Engkau yang desain ini hidup saya, dan saya tahu apa yang kau desain itu sudah sempurna. So I'm going to build that. Ya, kita terima kenyataan bahwa Tuhan punya desain jauh lebih bagus daripada apa yang kita pikirkan. Ada amin? Ya. But of course, ini satu ilusi yang banyak orang-orang bujang pikirkan. Oke, saya bilang orang bujang. Tuhan sudah menyediakan seorang teman sejati, teman hidup bagi saya yang handsome. Oh, definisi handsome itu very loose, guys. Cantik, yang cantik. Definisi cantik itu very loose, guys. Berhati-hati. Kau imagine kau dia punya muka laki itu macam siapa? Wah, tapi for God, Tuhan tidak melihat luaran, tapi Tuhan melihat hati. Nah, lebih kau. Ya. Right? So we learn to surrender to God. Banyak orang skip part ini. Mereka nampak gambar, wah ini hasil, wow saya mau ini. Tapi mau susun satu-satu kah? Ini kah? Saya mau setia buat ini kah? Pasang ini kah? Wah, tidak boleh kah macam bayar orang sejak buat kah? No, tahun 2026 hidup Anda adalah untuk Anda jalani sendiri. You live your own life. Jangan suruh wakil. Oh yes. Ya. There are things in life yang saya boleh wakilkan, orang wakilkan. Can anybody else replace me to preach? Boleh. Betul? Can anybody else replace me to be your friend? Boleh. But nobody can replace me to be a father to my kids. Nobody can replace me to be a husband to my wife. Nobody can replace me to be a son to my parents. So be very careful. When you dedicate your life to something or someone, hati-hati. You must know that God designed you specifically, for a purpose. So you got to surrender kepada Tuhan. Surrender kepada Tuhan, right? Ya, hidup yang berdasarkan cetak biru Tuhan adalah hidup yang dijalani dengan penyerahan hati. Ketundukan kepada Tuhan terasa seperti sebuah pilihan. Sometimes we think that submit to God is an option until sehinggalah kita mencapai jalan yang buntu. Ini kalau time KKR ini memang ramai orang datang sudah nih. Yang sudah, I told my kids, the other day. Kadang-kadang orang menangis, saya betul dengan dia lah. Kadang orang menangis ada dua sebab. Betul-betul bertobat, regret, ataupun kecewa sebab tidak dapat apa yang dia mau. Saya tanya dengan mereka, ini nangis yang apa nih? So, kadang-kadang orang mungkin berfikir bahwa, pastor ini tidak bersimpati, dia tidak compassionate. No, macam mana saya mau kesian dengan kau yang kau nangis, kau punya tears itu bukan pertobatan. Kau kecewa sebab Tuhan tidak izinkan kau hidup dengan dosa. Think about this. So sometimes we think like, God, wah apa lagi ngam lagu dia, wah, ku terhubung dengan betul Tuhan. Aku tidak mau lagi Tuhan dengan seperti ex-boyfriend Tuhan. Ya, wait. Karena ex-boyfriend dia itu toxic. Ya Tuhan, saya tidak suka Tuhan. Tapi that person deny the fact that that guy is a non-believer. Itu kan, kadang-kadang orang nangis, saya pun, ayah macam mana mau kesian kah? Atau
kalau bertobatan akan lihat perbuatannya berubah, kehidupannya berubah. Setuju atau tidak? So in 2026, as we surrender to God, kita betul-betul harus surrender kepada Tuhan. Ya, jangan sampai gagal dulu baru oke dah Tuhan, aku persembahkan semuanya pada Tuhan bila sudah gagal. Ya. Amsal pasal 16 tadi, ayat 1 kita baca tadi. Manusia dapat menimbang dalam hati, tetapi jawapan lidah berasal daripada Tuhan. Dan serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala perencanaanmu. Now, I want to dive in the word serahkanlah. Perkataan serahkanlah ataupun nama Inggrisnya commit, ya, dalam bahasa aslinya adalah galal. Bukan gagal, tapi galal. Katakan galal. Bukan halal, tapi galal. Alright, I don't know if I pronounce it like correctly. Alright. Now, bagi kita, serahkanlah kita surrender macam ni. Tetapi bagi original audience, bangsa Israel, orang Yahudi yang pertama, yang dengar ini, perkataan galal itu bukan macam kita bilang, oh serahkanlah. Apa? Kasih scan QR code, saya serah sama kau, saya transfer. Bukan macam tu. Perkataan galal ini, okay, maksudnya menggolekkan, to roll over, menggolekkan sesuatu ke arah satu tempat. Dan perkataan ini kamu boleh lihat, okay, dalam beberapa bahagian di dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam Kejadian 29 ayat 3. Nah ini bila para gembala harus menggolekkan galal batu yang menutup perigi tersebut supaya binatang-binatang peliharaan mereka boleh minum air daripada sana. So can you imagine this? Perkataan serahkan tu bukan yang mudah-mudah serahkan saja, transfer saja. No. Bayangkan kalau kamu jadi gembala domba, mau kasih minum apa binatang like, pengen berat ini barang. You like, you have to carry every time. Bayangkan, sudah roll semua, kasih minum semua binatang kan, begitu pasti ada satu ekor itu yang degil kan. Sudah tutup sudah kan, bos, saya haus bos, haus gitu. Like, you know the effort. So perkataan galal di sini bukan macam yang, oh serahkan pada Tuhan, nyanyi-nyanyi, aku berserahkan Tuhan. No, it requires effort. Perlukan usaha, tenaga, ya, serahkan kepada Tuhan. Ya, to roll it away. Jadi sesuatu yang berat. Saya tahu ada di antara kita mungkin jenis orang yang suka plan. Very good, plan lah. Ya, sampai ada orang tidak suka jalan sama kamu orang. Kamu super planner sampai yang tidak satu pun boleh mengganggu perancangan kamu orang. Ada orang macam tu sampai orang, janganlah mau improvise pun susah. But therefore Tuhan katakan galal, serahkanlah perancanganmu kepada Tuhan. Because it's not easy, but you have to surrender it to God. Surrender it to God. But this is something, I want you to understand this, okay? Ya. Bila Tuhan katakan serahkanlah kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang kau buat secara aktif, bukan pasif. Bukan karena tidak alasan sudah, okay lah Tuhan, nah bila Tuhan hidup saya. No. Like really actively, kau bilang, oh tahun 2026 ini, saya mau serahkan semua perancangan saya kepada Tuhan. How do you do it? You write down apa yang plan kamu, tulislah, you know. But dalam fikiran kamu tahu bahwa, oh, saya akan plan ini, saya akan buat semua timeline, apa semua lah, you know, all of you guys who do planning. But at the back of your head, kamu tahu bahwa Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan mau ubah sesuatu, saya akan serahkan kepada Tuhan. Ya? Karena apa? Bila kita menyerahkan, we roll it over, galal kepada Tuhan, we find a relief. You see this picture, this is the hard work, you know. Satu tugas yang keras tuh, mau pindah tu batu. Tapi kenapa batu ini susah bukan harus pindah? Sebab ada sesuatu yang menyegarkan mereka, yaitu pergi yang ada air. That's why kita harus serahkan dahulu. Kenapa ramai orang mengalami anxiety or depression, kekhawatiran, resah mengenai masa depan mereka, hubungan pekerjaan, kesihatan, pelayanan dan sebagainya. Because mereka tidak mau roll itu, sangat berat. Makanya mereka, aduh, rasa kering lah. Because you don't roll it over. Kau punya plan, kau pegang betul-betul. Kau tidak serahkan kepada Tuhan. Are you guys following me? So the original reader, bila mereka baca Amsal ini, perkataan galal ini, immediately mereka fikirkan ini. Okay? So dalam tahun ini Tuhan mau kita serahkan kepada Tuhan. Ya, serahkan kepada Tuhan. Nah, perkataan yang sama juga muncul di dalam bagian kitab yang lain. Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Now, I want you to understand this. Ya, serahkan
dan dia akan bertindak. You must understand the order, susunan dia. Mau Tuhan bertindak bekerja kehidupan Anda, mau rencana-rencana kita terlaksana, first yang kita harus buat apa? Serahkan. Tapi ramai di antara kita, Tuhan berkati aku Tuhan, aku mau ini, aku mau sukses dan sebagainya. Tapi kita tidak mau buat bagian yang pertama, itu serahkan. Kita mau terbalik. No. Serahkanlah, itu perintah tahu. Bukan kalau kamu mau, ya serahkanlah. Kalau ada mood, serahkan. No. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, perancanganmu kepada Tuhan. Maka dia akan bertindak. Kamu Tuhan bekerja di depan Anda, serahkan perancanganmu, hidup kamu kepada Tuhan. Ada amin? Ya. So, berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bermula apabila kita mengakui sesuatu. Apa yang kita harus akui? Imagine you got this Lego box. Sebelum kita buat apa-apa, kita harus mengakui bahwa yes, bukan saya punya idea, ini idea mereka Lego ini. Dia punya idea macam mana structure dia, macam mana besar ini bangunan yang ini kena buat ini. Saya setuju, saya akui bahwa bukan saya yang menciptakan ini, tapi the designer. Sama juga, Anda mau serahkan hidup Anda kepada Tuhan, Anda mau serahkan perancangan Anda kepada Tuhan, first you need to admit that it's God He's the original creator. Kalau kamu bilang, no lah, mungkin Tuhan mau saya tolong dia bani sebenarnya. Tuhan tolong. Tuhan minta pertolongan kau kah? Ya, kita sendiri lihat daripada siri khotbah kita tahun lepas kejadian. Manusia coba tolong Tuhan. Abraham bilang, kasihan Tuhan, tidak dapat bagi saya anak. Nah, apa-apalah, saya cari anak saya sendirilah begitu. You see? Bila manusia coba untuk menolong Tuhan, apa akan jadi? You see? So berserah itu kepada Tuhan bermula daripada kita mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Kerja Anda, keuangan Anda serahkan kepada Tuhan. Ya. Perancangan Anda dalam pelayanan ataupun hal-hal yang lain, ya, belajar untuk berserah kepada Tuhan. You see? Ya. Therefore, hidup yang sesuai dengan cetak biru Tuhan, yang pertama adalah hidup yang dijalani dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, yang kedua, hidup yang sesuai dengan cetak biru Tuhan, menurut cetak biru Tuhan adalah kehidupan yang dibina atas tujuan Tuhan, God's purpose. Bukan tujuan diri sendiri, tapi tujuan Tuhan. Ya. Setiap bahagian dalam kotak Lego tersebut ada tujuan. Even kalau ada bahagian yang kamu tidak suka. Bahagian yang kamu tidak suka. Ya. Kalau kamu yang pernah main Lego, pernah buat Lego ataupun build, main. Kadang-kadang kamu terfikir, ini untuk apa ini? Itu sudah siap. Itu apa? Macam kamu buat assemble furniture, IKEA kah? Betul? Ya, pasang-pasang semua. Kenapa ada screw extra? Memang orang sengaja itu kan. Padahal no, semua mesti ada. Betul atau tidak? Lego pun sama juga. Setiap bahagian untuk Anda membangun objek, produk, bangunan dalam kotak tersebut, semua bahagian itu ada di dalam. Tidak kurang, tidak ada lebih. Ya. Namun ramai di antara kita bila kita lihat satu part, untuk apa nih, macam tidak guna saja nih gitu. Kita menganggap itu satu accident, satu kebetulan, tidak disengajakan. Human error. Ini terjadi apabila kita membangun hidupan kita tidak mengikut blueprint ataupun cetak biru Tuhan. Kita buat cara kita sendiri. Itulah makanya macam saya katakan tadi. Buat, ada ekstra pula. Ini macam siap apa yang saya mau, tapi kenapa ada ekstra nih ya? Rugi saya kena bagi. Ataupun kita buat, alamak kurang inilah. Tidak pula tu. Kurang lah. Tuhan. That's why if we don't follow that blueprint, kita melihat ada bahagian yang tidak ada tujuan. Now, Lego, ada satu part yang selalunya dianggap tidak signifikan, tidak penting. Okay? Nama part Lego tersebut ada ini. Lego part 4085. Kamu tengok rupa dia. Apa benda ni? Kan kita biasa dengan objek seperti ini. Betul tidak? Biasa kan yang macam ni. Sekali dalam kotak ada tu. Apakah benda ni? Ini apa ni? Itu what is that? Hanya orang yang nerd saja ataupun really expert dalam Lego saya tahu. Ini part 4085 ni pastor. Wow, now therefore. Saya hanya tahu nama parts ini bila saya Google saja, What is the parts yang orang selalu buang, orang tidak, pakai. Padahal
Kalau ada jumpa part ini dalam kotak Lego Anda, itu ada tujuan, guys. Ada tujuan. There's nothing dalam kehidupan kita yang tidak ada tujuan. Ya. Ada bagian-bagian yang bagi kita macam insignificant. You see, let me refresh your memory lah, gitu, okay? Dalam Kejadian, masih ingat kitab Kejadian, pasal yang terakhir dalam kitab Kejadian, Yusuf dalam penjara. Bayangkan, di usia mudanya dia dapat mimpi bahwa wow, abang-abangnya akan tunduk kepada dia. Yes, that's a dream, that's a life yang Tuhan sudah janjikan kepada saya. Tahu-tahu kena jual oleh abang dia. It's like macam Yusuf buka kotak. Ini untuk apa ini? Apa guna ini? Saya mau packaging dia macam ini. Ini untuk apa? Sampai dia kena jual oleh abang-abang dia. Sampai dia kena apa? Dikhianati sampai dia masuk dalam penjara. Ya. Baik di antara kita menganggap ada bahagian-bahagian tertentu dalam kehidupan kita sepertinya salah tempat. Sepertinya tidak ada fungsi, tidak ada gunanya apa yang kita lakukan ataupun orang yang ada bersama-sama dengan kita. Mungkin company tempat Anda berada or apa tempat tinggal Anda, whatever course you are doing, everything. Karena kalau kamu merasa bahwa pastor macam ada yang macam tidak ngamau saya di sini. Oh macam tidak kenal ini betul. Untuk apa sudah itu saya buat ini? That's the part. Lego nomor 4085. Astaga saya ingat pula. Ya, we feel like, untuk apa ini? Untuk apa ini? God has a purpose in your life. Ya, Tuhan tahu. Mungkin dalam kehidupan kamu ada suatu perkara yang kamu tidak suka. Ya, Let me bring you back to the verse yang kita baca sebentar tadi. Dalam ayat yang keempat. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya. Masing-masing bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ayat 21, banyaklah rencana di hati manusia tetapi keputusan atau dalam terjemahan yang lain, purpose. Okay, the word keputusan dan tujuan dalam bahasa Inggris adalah purpose, hal yang sama. Nah, apakah maksud perkataan purpose ataupun keputusan ataupun tujuan dalam bahasa Ibrani? Perkataan tujuan atau purpose ini adalah etzah, katakan etzah. Oh, ni ngam ni. Ya, anak-anak perempuan, etzah. Ya, kasih nama kucing kah, Etsa, alright, boleh. Hamster kah, kapibara kah, kasih nama lah, Etsa. Maksud perkataan Etsa ini adalah merancang dengan pertimbangan yang mendalam, teliti, ataupun dengan selepas mendapat nasihat dan sudah set ini keputusannya. So that means Etsa. Maksudnya apa? Tuhan membuat segala sesuatu dalam kehidupan kita tahun 2026 ini untuk tujuan. Tuhan sudah tahu what is the final product, macam mana kehidupan kita pada tahun 2026. Apa yang kita akan lakukan, di mana kita berada, Tuhan sudah tahu. Dia sudah set. Sudah tahu. Ini bukan yang macam tengoklah apa yang terjadi gitu. Bila saya tanya couple-couple yang still dating ataupun sudah lama lah. Saya bilang, bila kamu kahwin? Nak tahu lah pastor. Nak tahu pastor. Berapa lama sudah kamu orang ini? 10 tahun pastor. Nak tahu lah pastor. Ini bukan etsah ini. Ini habis. Habis. Yeah, You see, again, there's a lot of reason kenapa kita punya perancangan tergendal dan sebagainya, okay? But here's the thing. Kalau kita percaya kepada pimpinan Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam tahun ini, right? Itu adalah sesuatu yang menurut etsah ataupun perancangan ataupun purpose Tuhan. Termasuk masa Anda menunggu, your waiting period. Masa menunggu itu, paling orang tersuka, betul atau tidak? Bilalah saya dapat, teman hidup ini, pastor, saya punya classmate sudah ada anak sudah, saya masih lagi single pastor. Nah, masa menunggu, waiting itu. That can be a block. Kamu tahu kan macam that piece lah, Lego piece itu. 4085. Saya masih ingat. Okay. 4085 itu. Kamu buka kan? Pasang-pasang semua. Apa ini Tuhan? Tuhan bilang itu masa menunggu. Masa menunggu. Bukan love saya tahu. No. Kena kecil. Imagine lah ada tangan saya lah kecil lah. Bukan pastor, what love, Hanya di Borneo saya terang. Freestyle. Okay. Anyway, I'm holding the piece. You got to wait.
Nobody likes to wait. But if that peace ada dalam kamu punya hidupan kamu harus tunggu. Kamu harus percaya Tuhan. Yeah. Now, I give you some example personally. Alright? You know, waktu saya berkata ya kepada Pastor Dan, saya mau melayani Tuhan bersama-sama dengan dia full time waktu itu. You know, saya daripada gereja berbahasa Malaysia macam kamu orang semua ni lah di gereja kamu orang kan, semua kamu pergi ke SIB Live, kamu pergi gereja bahasa Malaysia, betul? So saya pun memang macam tu juga. So saya ingat, wah SIB Live, okay. Tahun 2018 kita buat 2 kebaktian. Kebaktian sesi pertama waktu itu adalah BM. Kebaktian sesi kedua adalah English, ya. Sesi pertama ramai orang sebab dia BM waktu itu. Lama kelamaan sesi kedua pula English pula ramai. Sebab apa? Orang melambat datang pergi gereja. Okay. Then you ask me, macam mana boleh berubah sudah? Waktu pandemik. Online service kita tukar service dia. Anyway, bila saya dapat tahu bahawa ada English service, saya berfikir, mungkin pastor Dan akan khotbah English, saya khotbah bahasa Malaysia. It's very typical. Bonian punya mindset kan. Tahu-tahu macam saya kena scam pula. Pastor Dan bilang, no, you also going to preach English. Like, Aduh, kalau suruh saya khotbah dalam BM boleh. Tapi English, lain guys, dia punya level guys, lain. You know, ya. BM punya crowd, I think more forgiving lah. Kalau saya silap tata bahasa kah, tukang terbalik kah, people find it's so cute. Kalau Pastor Dan, tukang terbalik BM dia, so cute, so funny. Betul tidak? Kalau English, no. You speak grammar, like what kind of uneducated bodoh kau ni? Why you speak English? Nah, betul. Asal-asal tu macam tu tau. Saya bilang, Then that time there's no ChatGPT tau, you know, to really help me. Like, wow, I struggle. But for me, that is the part. 4085 dalam kotak saya. Like, ini kan ni. You know, Pastor Dan, dia bukan jenis yang kau tidak mau kan ada apa-apa lah. No! Pasang ini untuk kau ini. Like, I have to live with that. Now, I thought, okay lah. Khotbah untuk SIB Live saja English, okay lah. Tahu-tahu satu kali ada satu conference, it's a youth conference, and then dia suruh saya ganti dia untuk mengajar special discipleship kelas pemuda yang special. If you know this IA kan. Tapi dalam bahasa English guys, bukan jemaat SIB Live, gereja-gereja yang daripada Semenanjung ini. Saya bilang, wow, kau suruh saya dalam English saja, ajar topik itu dalam BM saya boleh. Tapi dalam English. Secondly, sesi Q&A. Aduh, macam Pastor Dan bilang, you do. Like, alamak. Ya, kalau saya buat silap, Tuhan boleh terima saya balik. Tapi kalau saya buat silap, Pastor mau terima saya gereja. Bikin malu gereja. But I just go anyway. It's okay, fine. Masih hidup juga, tengok. Masih hidup juga. Not only that, ada satu youth camp lagi. Pastor Dan kasih tai chi sama saya. I think mereka invite dia. Tapi dia busy ataupun dia sengaja mau suruh saya pergi kan, you know. Di Kuching. Camp youth bahasa English. First time lagi. Kau suruh saya youth yang BM punya, saya boleh tapau tutup mata saja begitu. Apa topik pergi. Ini English guys. Wow, padahal baru saya start khotbah dalam bahasa English. And then now he asked me to go to Kuching and then preach for the youth camp. Wow, I struggle begitu, you know. Sebab itu saya tidak dijemput lagi. Okay, so anyway. But it's okay. But I learned 4085 itu. The black thing. Do I have to go through this? Tuhan, ini silap kan? No. Kalau bukan karena itu, I will not be preaching today in English. Sampai biasa balik kampung hari itu, kakak saya kasih ingat saya lah. Bilang, you know, you pray later in BM. Alright, tak apa. Saya cuba. Bro, cuba. Dan adalah. You know, kadang terbiasa. When I preach pun, saya khotbah di kampung saya. Saya kasih membahasa Malaysia kan bahasa saya. You know, because I have to adjust it. But I'm so grateful kerana ada bahagian yang saya cuba elakkan. Kalau boleh, suruh orang lain lah Tuhan. Tapi I know that season, that part ada dalam kehidupan saya sebab Tuhan ada purpose untuk itu. You see kalau kita avoid that part, this is the thing. If you do Lego, you know this lah. Kamu orang yang nerd, bilang, hallelujah pastor. Okay. You know, even engineers. Kamu yang engineer, you know that kalau this part tidak ada, itu mempengaruhi integrity, struktur, kemampuan, kapasiti, structure itu menampung beban-beban yang ada. Setuju atau tidak? Yang tidak tahu, angguk siap itu. You will look smart. You know? Betul. If something missing, you know, it will affect the integrity. That's why that one part itu,
You want your life, kamu kehidupan kamu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Satu yang besar, oh Tuhan pakai aku Tuhan. Tapi that part kecil kamu tidak mau setia pasang dalam kehidupan kamu. Like, boleh kasih orang lain. Say, no, if there's no that part, you will never ever able to carry that weight yang Tuhan berikan kepada kamu tahun 2026. That kerja yang bos kau suruh kau buat itu, suruh buat presentation itu, kau coba mengelak begitu. No, this year, ambil saja. Inilah nih 4085 yang Pastor Wagner cakap itu. In your studies, ya, kena suruh buat presentation kah, ataupun do something different kan. Wah, inilah nih 4085. Oh, ada kasih member sudah begitu. In that relationship, that conversation, that tough conversation you have with your boyfriend or your girlfriend yang aku bilang, perlu kacang mengenai hal ini. Apa-apa sajalah. Mengenai finance kah, mengenai kerohanian kah, mengenai apa-apa lah, mengenai kawin kah, apa sebagainya lah begitu. That tough conversation, do I need to go through this, Pastor? Ini 4085 ini. But yes, if you want to build your life, you have to have that conversation. Ya. Karena kalau Tuhan letakkan bahagian itu dalam kehidupan Anda, Tuhan sudah tahu apa tujuannya, Tuhan sudah tahu. That's why kenapa ada orang tidak pernah grow, bertumbuh besar daripada mereka punya capacity, sebab mereka selalu mengelak hal itu dan mereka blame Tuhan. Macam bila kami ini, Pastor, begini saja, kampung-kampung. Orang kampung pun sudah maju. Gereja di kampung saya mengalahkan berapa gereja di Kuala Lumpur tahu. Ada aircon, tiles lagi begitu. Wah, dia punya stage ya. No, bukan pakai langsir-langsir. Tidak bunga-bunga. No, it's modern. Kampungmu sudah maju. But for us, try to avoid. Be very careful. Kerana apa? Matlamat Tuhan bukan hanya destinasi Anda. It's about who you are. Ya, apa yang akan terjadi kepada Anda di akhir daripada journey tersebut. Remember this. Sekarang ini, di awal tahun ini, maybe the job, the responsibility yang diberikan kepada Anda macam sukar begitu. But remember, for God, it's the journey. It's the journey. Ya, itu yang Tuhan cari. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 hingga 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku daripada rancanganmu. Makanya jangan heran. Kalau, haleluya, bless you. Jangan heran jika Tuhan tidak memberkati rencana Anda. Jangan heran kalau kamu tidak faham rencana Tuhan. Because cara fikir Tuhan dan cara fikir kita tidak sama. Tuhan, confused dan itu. No, kita yang buat confused diri sendiri. Sebaliknya jika kita align, selarikan rancangan kita dengan rencana Tuhan, we understand apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Ya, balik kepada Yusuf, waktu dia dalam penjara. Alright, ya. Mimpi yang didapat oleh Yusuf itu betul, memang terjadi. Tapi itu adalah masa yang lama. Lama. Waktu dia masih lagi remaja, dia dapat mimpi bahawa abang-abang dia tunduk kepada dia. Tapi itu terrealisasi waktu umur dia 30-an, 40-an. Baru dia melihat, wow, begitu lama. Ya, begitu lama. Tuhan memberi Yusuf pengertian. Setelah lama tersebut, baru Tuhan bagi dia pengertian. Yusuf, kau tahukah? 4085 itu untuk apa? Lagi. Okay, ini dia kata, Yusuf bagi tahu dengan abang-abang dia. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri kerana kamu menjual aku sedih. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menjual aku mendahului kamu. Yusuf bagi tahu dengan mereka, kamu tahu apa? Saya faham kenapa saya harus melalui semua ini. Kena jual lah, kena khianati lah, dipenjarakan. Untuk apa? Nah, ini missing part ini begitu. Kalau Yusuf boleh gunakan ilustrasi Lego ini dalam statement dia, dengan beritahu abang-abang dia begini. Kau tahu kah, ini satu keping Lego ini yang 4085 ini, wah saya masih ingat, puji Tuhan. Kelihatan tidak penting, macam tidak penting. Tapi itulah yang digunakan Tuhan untuk memenuhi rancangan agungnya melalui kehidupan saya. Wah. Apa yang kamu lakukan pada hari ini? That discipline, spiritual discipline, ya mungkin kamu sudah mau bangunkan kebiasaan untuk membangun kehidupan doa Anda, baca firman Tuhan, kecil-kecil saja. 5 menit Pastor bolehkah? Konsisten lah, pelan-pelan slowly build it up. Nampaknya insignificant.
Tapi that one, kalau kamu setia melakukannya, akan memberi impact yang besar kehidupan Anda dalam tahun 2026. Yang mengerti katakan amin. Ya, ya. Tuhan mengambil masanya karena dia membina sesuatu untuk yang bersifat kekal. Karena manusia selalu tergesa-gesa, rushing. Kenapa? Manusia membangun sesuatu untuk kelihatan baik. Wah, just for the look only. Ya. Nah, tadi I shared the first service about ada anak saya, okay? You see, mungkin kamu sendiri ada pengalaman, kamu nampak anak buah kamu kah, ataupun kamu sendirilah selalu dibandingkan dengan kamu punya adik-beradik yang lain ataupun cousin kamu yang lain, tahu lah kan? Kenapa? Waktu anak saya yang pertama, okay? Waktu dia belum dapat turn badan dia lah begitu. Ada ini nanti, saya punya anak boleh sudah pandai tukar, kuat leher dia, kuat. Saya tengok anak saya macam, dia bilang, aduh Tuhan, mau rush. Okay, pergi gym. Angkat gym, kasih kuat. No, tidak, I don't do that lah. Tapi the thing, as a parents, rushing. Ya, anak saya 1 tahun sudah pandai mengejak sudah. Baca newspaper, 1 tahun baca newspaper sudah. Rush. Itu buru-buru, tergesa-gesa. Padahal Tuhan sengaja. Take time. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga berbeza. Khususnya anak yang kedua, yang tengah nih. I tell you, it's different. Kamu mungkin yang saya katakan tadi, pernah dibandingkan dengan cousin kamu. Dia umur berapa sudah ada kereta dia. Kau umur 30 masih naik LRT lagi. Padahal itu convenient kan. Dong mana faham kan di Semenanjung ini. Ya, okay? No, saya bilang convenient. If you go to Japan, it's normal not to have car tau, because it's very practical. Ya, so tapi kalau di Borneo sana mesti ada apa? Nah, this is the crowd, Hilux, okay? Apa-apapun model kita katakan apa? Hilux, begitu. Ya, baru berhasil begitu, ya nah. But come on, don't rush. Makanya ada orang rush into relationship. Makanya orang rush dalam pekerjaan, dalam kerohanian mereka, dalam pelayanan mereka. Rush. Sebab apa? Mau kelihatan baik, tidak mau kelihatan ketinggalan. Ya. This is something yang saya mau beritahu kepada Anda semua. Ya. Setiap bahagian Lego dalam kehidupan kita itu, Tuhan ada tujuan. Tuhan ada tujuan. Bila kita mengabaikan satu bahagian pun macam, ini dah penting ini. Saya harus buat ini, Tuhan. Dah penting ini Tuhan kan. Tengok, tanpa buat ini pun saya masih boleh hidup lah Tuhan. The moment we avoid those things, kita membazirkan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita. Ya. Sebab hidup yang dibangunkan berdasarkan tujuan, Tuhan akan mempercayai bahawa setiap bahagian kehidupan kita ini mempunyai fungsi yang khusus. If you trust God, you will believe that setiap bahagian kehidupan Anda, your ups and down, masa-masa sukar Anda, apapun musim kehidupan Anda tahun 2026 ini, you will believe that itu punya fungsi yang khusus kehidupan kamu. Amen? Amen? Kekecewaan, yes, I'm going to tell you, 2026, kita mungkin akan mengalami kekecewaan, you know, bahkan mungkin ada pula sesuatu yang tidak sangka-sangka, berita baik. Oh, haleluya, puji Tuhan. But remember, ya, setiap bahagian yang Tuhan tentukan kehidupan kita itu ada fungsi yang khusus. Fungsi yang khusus. Ya. Bila kita, yang ketiga yang terakhir. Bila kita hidup berdasarkan cetak biru Tuhan, kita akan mencerminkan kehidupan yang, kehidupan yang mencerminkan kedaulatan Tuhan. Right? Mencerminkan kedaulatan Tuhan. Ya. Balik kepada Amsal yang pasal 16 ayat 2 tadi. Katakan begini. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hatinya. Dan dalam Amsal pasal ke-19, banyaklah rencana di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dua-dua ayat ini berbicara mengenai hal yang sama, bahwa manusia merancang, tapi akhirnya kata putusnya adalah daripada Tuhan. Ya. Nah, ayat kedua ayat ini sebenarnya menunjukkan kepada kita sikap hati manusia. Sikap hati manusia ini, kita manusia selalu mau membenarkan perbuatan kita. Membenarkan, saya buat ini sampai ini bang. Ya, kita merasa macam saya katakan tadi, we feel good, we feel it's the right thing to do, tapi belum tentu itu jalan yang Tuhan mau.
Makanya kita selalu bilang, oh pastor saya buat ini pastor. Ya jangan khawatir pastor. Ini, saya akan pergi ke gereja, saya akan ini setia dan lain dan sebagainya. Jangan khawatir pastor. We feel good about that. Tapi pada akhirnya, rencana Tuhan yang akan terlaksana. So you be careful with that. Nah persoalan dia, bila rencana Tuhan dinyatakan, dilaksanakan kehidupan Anda, adakah kamu akan bersuka cita ataupun kamu akan menangis karena kecewa, kamu tidak mendapat apa yang kamu mau. You see? Ayat yang berikutnya adalah ayat yang pertama, tadi itu balik pada ayat pertama. Manusia dapat menimang-nimang dalam hati tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ayat keempat, Tuhan membuatkan segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. God has a purpose. Tuhan yang berdaulat dalam apapun yang lakukan. Orang boleh merencanakan yang tidak baik kepada dalam kehidupan Anda, seperti Yusuf. Ya, abang-abang yang menjual dia dan sebagainya. Right? Tapi Tuhan mengubah itu. Karena Tuhan ada purpose dalam kehidupan Yusuf. Ya, Anda harus menggunakan sebaik mungkin semua bahagian yang Tuhan sudah letakkan dalam kehidupan Anda dalam tahun 2026 ini. Now, quickly, saya beritahu dengan kamu, ya, apakah kira-kira kehidupan yang mencerminkan kedaulatan Tuhan itu? Yang pertama, bila kehidupan kita mencerminkan Tuhan, apapun yang kita rancang itu, kita rancang dengan tangan yang terbuka. Kita plan, tapi bila Tuhan mau mengubah rancangan kita berserah kepada Tuhan. Jangan yang, Tuhan, tidak mau Tuhan. Ya, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ada satu student, dia mau menghabiskan dia punya studies dalam tempo 3 tahun kah gitu. Right? Of course lah semua orang mau habis itu secepat kan. Tapi kena extend. Wah dia kecewa. Saya chill, kau masih hidup. Ada orang langsung tidak kesempatan untuk study. Tapi kau kecewa begitu. Malu, subconscious sudah grade. Saya masih, come on. Yes you have a plan. Plan dia adalah 3 tahun, 4 tahun ke study and then graduate, find a job. Kawan-kawan dia dalam masa 3 bulan sudah dapat kerja. Bahkan sebelum dia graduate, sebelum convo sudah dapat offer kerja. Dia harus tunggu masa yang lama. Kecewa. Kenapa? Bilang, no Tuhan, mau rush begitu. Padahal dia lupa bahwa Tuhan yang berdaulat. Ya, orang yang mencerminkan Tuhan adalah dia mempercayai bahwa apapun bahagian-bahagian dalam kehidupan dia yang macam tidak kena pada tempatnya, itu ada purpose. Now, I have shared this kesaksian saya sendiri. Saya ini orang yang gagap, ada yang tidak tahu. Ya, memang saya gagap sebenarnya. Bayangkan orang yang gagap. Satu bahagian kehidupan saya. Bayangkan darjah 4, darjah 5, darjah 6, form 1, form 2. Saya ikut pertandingan bercerita. Kau tahu orang gagap ikut pertandingan bercerita. Satu hari, semua orang berpikir seperti itu. But you know what? Let me tell you. Waktu saya bercerita lancar guys. Saya boleh improvise lagi. Selupa itu ceritakan, saya boleh improvise on the spot. Saya tidak nervous kan. Kau tahu kan orang kan yang biasa menghafal cerita tu kan. No. But for me, that gagap itu is that one piece. Apa nama dia? 4085. Tuhan, kenapa? You give me a good look, bagilah suara yang bagus. You know? Tapi saya bilang, no, chill. Not all good things mesti kena bagi sama kau. You know lah. But that is, for God is perfect. That's why when I tell people saya gagap, dorang hairan. Bilang, no lah pastor. And when I tell people that dahulunya seorang yang introvert dan kurang percaya diri, low self-esteem, dorang pun tidak percaya. But because I believe that part 4085 itu yang insignificant itu apa ini? Karena saya letakkan dalam kehidupan saya setia. God turn it. Tuhan. Satu hal yang ganjil macam Tuhan, kenapa Tuhan? It's alright. Ya. Apalagi orang yang di mana mencerminkan kedaulatan Tuhan, ia bergantung pada pertimbangan Tuhan, bukannya pertimbangan diri sendiri, okay? Dan ia menemukan kedamaian di tengah-tengah ketidakpastian. Oh, you didn't get that scholarship, it's okay. Bukannya it's okay karena kamu tidak dapat, tapi it's okay karena Tuhan memegang kamu punya masa depan. Ada amin? You didn't get that job, it's okay. Bukannya it's okay sebab kamu tidak makan next month, no. Because it's okay karena Tuhan yang mengatur jalan hidupan kamu. Ada amin? Ya. So you have peace di tengah-tengah ketidakpastian. You see? Now, semua orang yang mengikuti instruction dalam box tersebut, like I said just now, adalah orang yang aktif melakukannya. Dengan confident. Kenapa confident? Sebab dia sudah lihat apakah gambaran akhirnya. Dia build. Walaupun orang bilang, apa yang kau buat ini? Wish. Wah, adalah dia build dengan yakin walaupun belum lagi siap tapi dia yakin. Bila kehidupan kita mungkin tidak dapat lihat apakah tahun 2026,
31 Disember tahun 2026 bagaimana. But at least we know Tuhan sudah mengatur kehidupan kita dengan sempurna. Ada amin? Ya. So pertanyaan saya untuk kita semua, dan semua kita harus jawab ini. Tuhan tidak pernah lupa akan apa yang diletakkannya dalam kehidupan Anda. Including that peace, 4085 itu. Persoalannya, adakah Anda sanggup membina hidup Anda seperti yang Dia rencanakan? Every part of your life. Your ups and downs, you know, yang weird, yang odd, ya. Nah, first service just now I mentioned that khotbah saya pada hari ini, saya sebenarnya sudah persiapkan sebelum Christmas lagi. Tapi pada hari Christmas, Tuhan kasih confirm, Wagner inilah khotbah kau gitu. Kata kenapa? Ya, sebab anak perempuan saya dapat hadiah diberikan oleh dia punya uncle lah. Alright, okay, we don't give Christmas gift pada anak kami, okay. Tapi anak kami dapat, wah, ini gambar dia, betul, gambar di kotak itu, bukan Lego, ya, because Lego buat dia stres terlalu banyak, you know. Jadi wah, ada pink, ada macam ini, coloring, ini memang ngam, tahu betul dia punya uncle. So dia excited, dia kasih keluar, punya main banyak plastik kecil lah. Yeah. Kata kayak yang macam tu, yang macam sedih tapi menangis. Yeah. 15 menit give up sudah. Belum buka semua plastik tau. Dia pasang, abang-abang dia coba tolong, uncle dia, begitu. Terus ini dilawas tau di kampung kami dapat. Lepas tu bila kami balik Miri, dan saya ingat mungkin dia bersemangat lah sebab ada cousin dia kan perempuan kan. So like, sama-sama buat. Ada 2 orang cousin dia perempuan. Dia pun nampak, so nice. Nampak dia kepada kotak itu tau. Lego. Bila dia kasih keluar, come. Like, So, dia tidak pasang. I don't know, saya suruh mereka bawa, then saya pasang dengan dia lah. Bila sampai di sini, gitu. You know, at least tidak macam Lego lah. Ini senang sikit lah, I think so, ya. But here's the thing. Kehidupan Anda, Tuhan sudah bagi Anda, this is your life in 2026, alright? Maksudnya sudah perfect, nice. Every part. But be very careful, berhati-hati. Jikalau Anda tidak memanfaatkan setiap kehidupan Anda, masa Anda, potensi Anda, apa yang Tuhan berikan pada kehidupan Anda, berhati-hati kerana dunia boleh ambil bagian hidup Anda, ya, untuk kegunaan mereka. Dan belum tentu itu menyenangkan Anda. Kenapa? Now, anak kami yang kedua dapat hadiah ini kereta. You see this? Parts ni? Dari mana ni? Kerana adik dia tidak pasang tu part, dia bilang, sini ada roket ini. Dia pasang, kasih selotip. Bila saya bilang, where's the car? Saya bilang, saya ingat tidak sudah buka. No, masih ada lagi. Ini masuk ke khotbah saya ni. Ramai di antara kita, we don't trust God. Tuhan bagi kita bilang, tambah susah Tuhan. Akhirnya ada bagian kehidupan kita yang terbazir. Tahun lepas ada di antara kehidupan kamu jadi macam ini sudah. Tahun lepas ada. But hey, tahun ini God give you opportunity untuk align balik kehidupan Anda. Pastikan setiap bagian kehidupan Anda jangan terbazir. Ya. Yesus sendiri, I want to bring this back. Yesus sendiri. Dia sama seperti kita, Yesus, hanya dia tidak membuat dosa. Waktu dia di Taman Getsemani, Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mati di kayu salib. Bukan mati, tapi dia tahu cara dia mati. Dia sempat bertanya kepada Tuhan, ya, kalau boleh cawan ini dipindahkan. Nah ini Yesus sebagai manusia, dia bilang kalau boleh cawan ini dipindahkan. Tapi dia katakan bukan kehendakku tapi kehendakmu jadilah. Itu menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus tahu bahwa biar rencana Bapanya yang di surga yang berdaulat, yang terjadi. Secara manusia bilang, do I need to do this? Tapi dia tahu bahwa dia harus melaluinya. Karena itulah perancangan Tuhan, blueprint Tuhan Bapa di surga, cetak biru Tuhan untuk dunia ini. Kalau Tuhan Yesus sendiri setia melakukannya, apalagi kita. Ya, what are the parts in your life yang Anda abaikan? Ingat, tahun ini biar kita bangun kehidupan kita sesuai dengan cetak biru Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama.